bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerjasama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita bersama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, Mada Bakti 168.
altarmu, sujud berbakti padamu, Bapa pengasih di surga. Dengar doa umat-Mu. Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang dicintai Tuhan, yang ikut serta dalam perayaan Ekaristi melalui live streaming di rumah masing-masing. Hari ini kita masuki pekan biasa yang ke-33, hari Minggu atau pekan biasa yang ke-33. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya hidup dan berjuang yang selalu kita arahkan untuk kedatangan Tuhan Allah dengan senantiasa bekerja yang baik, optimal, setia, penuh tanggung jawab, dan juga dengan jujur. Setiap orang diberi modal oleh Allah, yakni Injil Kerajaan Allah yang harus dikembangkan dengan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Orang yang tidak berani mengambil resiko dan mempertahankan hidupnya demi kerajaan Allah, ia justru akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, orang yang menyebarkan kabar baik itu akan mendapat ganjaran dan kepercayaan yang lebih besar. Mari saudara-saudari kita siapkan hati, kita persembahkan doa-doa kita, syukur dan pujian kita kepadanya. Tuhan dengan rendah hati datang di hadirat-Nya, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk dikembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau akan meminta pertanggungan jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan mengajar yang bekerja dengan rajin dan tekun, namun menegur yang lalai dan malas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya.
meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus. dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita sampaikan ucapan syukur kita serta segenap permohonan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami masing-masing demi pembangunan gereja dan masyarakat kami. Bapa, bersama dengan Pak Sutri Deni Kriswanto dan Ibu Agustina Dewi, kami mau mengucap syukur atas kelahiran anak kedua mereka pada tanggal 11 November 2020, yakni Audrey Natania Anindya. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada anak terkasih Audrey, sehingga ia boleh menikmati hidup di dunia ini. Semoga berkat bimbingan, penyertaan, dan rahmat-Mu, anak ini boleh tumbuh sehat walafiat melalui bimbingan dan cinta kasih orang tua serta sanak keluarga. Dan semoga Audrey Natania Anindya menjadi sumber kebahagiaan, sukacita, penghiburan bagi segenap keluarga, terlebih bagi kedua orang tuanya. Juga kami mohon belas kasihan, bimbingan, dan pendampingan-Mu bagi saudara kami Bapak Stefanus Ham yang rencananya akan
menjalani pemasangan kateterisasi jantung pada hari Senin pagi di Rumah Sakit Siloam, Makassar. Kiranya Engkau memberikan hati yang tenang, teguh, tentram, dan damai bagi Bapak Stefanus, juga bagi segenap keluarga, terutama istri, Ibu Emi, dan anak-anak. Dan Engkau mendampingi, membimbing Bapak Stefanus, supaya nanti dapat semuanya berjalan dengan baik seturut rencanamu. Dan Engkau memakai semua orang, terutama dokter, perawat, untuk senantiasa menolong dan membantu kesehatan pemulihan bagi Bapak Stefanus Ham. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin.
pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Lalu berangkatlah tuan itu. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang jauh lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pada suatu hari dikisahkan seorang pelukis sekaligus juga pemahat maha luar biasa dari Italia, Michelangelo, mengunjungi
seorang pengrajin batu marmer, dan dia melihat ada satu potongan batu marmer, tidak terlalu kecil namun juga tidak terlalu besar, cukuplah, dan mengatakan di batu marmer ini luar biasa indahnya dan sangat bernilai. Tetapi pengrajin batu itu mengatakan itu tidak ada lagi harganya, tidak bernilai sama sekali. Orang tidak berminat lagi dengan batu itu karena sudah itu patah. Tetapi Michelangelo mengatakan, namun batu ini sangat bernilai dan sangat indah, karena di dalam batu ini saya melihat seorang malaikat yang terkurung di dalam tangan saya mau membebaskan malaikat ini menjadi suatu yang luar biasa, suatu yang indah. Maka sesudah berkata demikian, dia mengambil alatnya dan memahat batu marmer itu, mulai melukiskannya. Dan akhirnya jadilah dari batu marmer yang tadinya tidak berbentuk menjadi sebuah itu mahakarya yang luar biasa, menjadi patung malaikat yang sangat indah, lagi pula sangat bernilai. Di tangan seorang yang tepat, sesuatu menjadi sangat berharga dan bernilai. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan kisah Yesus menceritakan perumpamaan kerajaan Allah itu bagaikan talenta, di mana seorang pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pegawai-pegawai atau karyawan-karyawannya atau pekerja-pekerjanya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2, dan ada yang dipercayakan 1. Supaya kita tahu talenta yang dipercayakan itu walaupun 1 itu sangat besar nilainya. Karena 1 talenta dalam ukuran pemerintahan Yahudi waktu itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan 1 hari upah kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam. Jadi 1 talenta sama dengan 6.000 ya dinar. 6.000 hari orang bekerja baru mendapatkan 1 talenta, itu berarti sekitar 20 tahun. Besar nilainya. Nah, karena itu pemilik modal ini tidak mau kalau hartanya ini hilang begitu saja. Ada 8 talentanya. Maka dia percayakan kepada pegawai-pegawainya menurut kemampuannya masing-masing. Paling kurang jangan hilang atau jangan berkurang. Diceritakan, tadi saya mengambil bacaan yang sangat singkat, tetapi bacaan ini sesungguhnya bacaan yang panjang, dari Matius 25 ayat 13 sampai ayat 30, ayat 14 sampai ayat 30. Tetapi yang saya bacakan beberapa ayat saja, inti-intinya saja. Tetapi sesungguhnya dikatakan 2 orang pertama yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta pergi menjalankan talentanya, modalnya, dan menghasilkan berlipat ganda. Yang 5 talenta mendapatkan 10 atau berjumlah 10 karena mendapatkan laba 5 talenta. Yang 2 mendapatkan menjadi 4 karena mendapatkan 2 talenta. Tetapi aneh, yang 1 justru tidak buat apa, justru pergi menggali lubang dan menyimpan talenta tuannya, karena dia punya pemikiran yang lain daripada kedua temannya. Dia berpikir bosnya, tuannya ini jahat. Dia bekerja dan mengambil upah untung dari bukan hasil karyanya, hasil keringatnya. Maka dia takut, dia pergi menyembunyikan. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya sebenarnya menurut hukum Yahudi, orang ketiga ini tidak bisa dipersalahkan karena dia sudah melakukan pekerjaan yang baik. Dia menyimpan uang tuannya,
dia tidak diminta untuk mempergandakan, tetapi paling kurang dia menjaga sehingga tidak berkurang. Sebenarnya dia tidak melanggar hukum atau tidak membuat kesalahan. Tetapi yang justru dipuji oleh tuannya dua orang pertama karena itu kehebatan dan juga kepandaiannya. Dalam hal ini dia itu tekun, rajin dan setia melaksanakan tugasnya. Sementara yang satu itu ya cuek, yang penting aman. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Bahwa Tuhan menghendaki talenta-talenta yang dipercayakan kepada kita, bakat-bakat, segala macam kemampuan, bukan hanya harta. Tentu ada juga mungkin harta, tetapi talenta-talenta yang kita miliki tidak hanya kita simpan, kita biarkan aman tentram. Itu tidak berkembang dan tidak itu mendatangkan itu berkat bagi orang lain. Tetapi talenta-talenta yang ada pada diri kita ini harus kita kembangkan. Rajin dalam bekerja, setia dan tekun, serta jujur. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang dipuji. Seperti dalam bacaan yang pertama hari ini dari kitab Amsal. Dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi seorang istri di mata Tuhan, seorang istri yang cakap itu sangat bernilai, sangat berharga, melebihi permata yang paling mahal sekalipun. Karena seorang istri yang cakap tahu akan tugas dan kewajibannya, tahu akan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya. Itulah istri yang cakap, yang rajin dan penuh tanggung jawab. Tetapi sebaliknya dikatakan istri yang tidak cakap itu mendatangkan itu ya murka Allah, mendatangkan malapetaka dalam keluarga. Tetapi sebenarnya bukan hanya istri, suami pun juga harus berlaku seperti istri yang cakap, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Apapun juga yang dikerjakannya harus dilaksanakan dengan penuh kesetiaan dan juga penuh kejujuran. Setiap orang dipanggil dalam kesetiaan dan juga dalam kejujuran, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita ini mendatangkan berkat, mendatangkan rahmat, dan supaya juga berbuah melimpah dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang bekerja jujur, bekerja taat, bekerja setia, pastikan mendapatkan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Tetapi orang yang tidak mau bekerja sama sekali, hanya berada di zona nyaman, tidak akan pernah diberikan tanggung jawab atau pekerjaan yang lebih besar lagi, malah Tuhan akan mengambil ya tanggung jawabnya itu dan diserahkan kepada orang lain. Itulah orang yang malas dibanding dengan orang yang setia, orang yang jujur dan penuh tanggung jawab. Pertanyaan bagi kita, apakah kita setia dalam tugas panggilan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pelayan dalam masyarakat, atau sebagai apa saja, sehingga juga berbuah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, dan juga bagi diri kita sendiri. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, kita adalah milik Tuhan dengan segala sesuatu yang kita punyai. Maka marilah kita mohon kepadanya supaya semuanya dapat kita abdikan bagi gereja dan bagi sesama. Marilah kita menjawab setiap seruan doa kita dengan jawaban, Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau.
Semoga gereja tidak gentar mengambil resiko, memperbarui diri dalam Kristus, dan mewartakan harapan dan hidup kepada seluruh bangsa manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga semua orang mendapat bagian wajar dari sumber daya alam dalam suasana rukun dan damai. Semoga para pemimpin dunia bekerja sama untuk perkembangan manusia dan pembangunan ekonomi demi kepentingan manusia, bangsa, dan semua golongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga kaum perempuan dengan cara terhormat mengambil tempat yang layak dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Semoga keramahan, kebijaksanaan, serta kehalusan budi mereka menghangatkan dunia yang keras ini sehingga menjadi lebih lemah lembut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga berkat pendidikan yang baik serta suasana rumah tangga yang mendukung, kaum muda dipersiapkan untuk mengabdikan seluruh potensi diri kepada gereja dan bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga di hadapan Tuhan kami semua bertanggung jawab atas hidup kami sendiri dan atas kebahagiaan sesama kami. Semoga kami maju dalam pengabdian dan kerukunan, serta saling memperkaya dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan Allah kami, dengan murah hati Engkau telah melimpahkan anugerah-anugerah-Mu kepada kami. Janganlah membiarkan kami menjadi orang-orang yang kikir dan egois, melainkan gerakkanlah hati kami supaya mau memberi yang terbaik yang ada pada kami bersama dengan Yesus Tuhan kami. Dialah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan, Manda Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Allah yang kudus, bahwa kami selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu, bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau mendorong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama para murid-Nya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati.
dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi Kudus ini. Semoga santapan rohani ini memberikan kekuatan bagi kami untuk mengembangkan dan membagikan setiap anugerah yang telah kami terima darimu. Buatlah kami setia menjalankan tugas-tugas kami masing-masing, sampai kami kau anugerahkan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Nada Bakti 302. Telah berjumpa yang
laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia, nikam bareng berjanji, nubuat suci kan berbakti, membentang layar mengarungi bumi, membentang kabar menerangi hati.